Alhamdulillahilladzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahma wa lahiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-lafatus sabi'atu al-fahsyu was-sabbu wa biza'atul lisani. Wa huwa mazmumun wa manhiyun anhu wa masdaruhu al-khubsu wal-lu'mu. Qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal fahsya fa innallaha ta'ala la yuhibbul fahsya walat tafahhusha. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasubba an tusabba qatla badrin minal musyrikina faqala la tasubbu haula'i fa innahu la yakhlusu ilaihim syai'un mimma taquluna wa tu'zunal ahya'a ala innal bazza'a lu'mun. Bermula penyakit yang ketujuh itu perkataan yang keji dan memaki dan kotor lidah. Jadi yang ketujuh efek yang hanaget yang ditimbulkan oleh lidah adalah kata-kata keji, kata-kata mencaci maki, dan kata-kata yang kuto. Wa huwa mazmumun wa manhiyun anhu, dan dianya kata yang keji itu dicelakan dan dilarangkan daripadanya. Jadi pegahaba dengan bahasa yang keji, bahasa semusyep, atau caci maki, alaian bahasa-bahasa yang kuto, yang bahasa Aceh ken bake je haba bake, nyen adalah tercela dan gelarang. Jadi semusyep bahasa Aceh yang dari bahasa Arab, sabba ya subbu, semusyep ini mana ji mencaci memaki, atau punya bahasa katanya punya bahasa Aceh punya semusyep pun temena. Alian bahasa-bahasa yang kuto yaitu haba baki. Wa masdaruhu al-khubsu wal-lu'mu, dan bermula sumbernya perkataan yang keji itu sifat yang keji dan sifat jahat. Sumber ji nakai bro bau dia, karena di dalam jiwa agaknya na sifat yang bro, na sifat yang keji, maka itu biarlah bak lidah bahasa-bahasa keji, bahasa memaki dan bahasa-bahasa kuto. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal fahsya, takut olehmu akan perkataan yang keji. Fa innallaha ta'ala la yuhibbul fahsya, pakan bertakut kata yang keji, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya cinta ianya Allah taala akan yang keji
walat tafahusya, dan hana cinta ianya Allah akan menuntut perkataan yang keji. Jadi ne puya li Nabi, ne perah li Nabi bagdanya buta takut daripada kata-kata yang keji. Buta pelahara dro katanya daripada perkataan yang keji. Bahkan karena Allah Subhanahu wa taala hana mencintai apa yang keji, dan hana mencintai oleh Allah taala akan urang keji-keji dro. Pegah haba ladu urang ti bahasa yang bahasa keji. Yang ladu kejinya yaitu atra yang gesengaja atau atra yang gemita, gepegat-pegat. Bandua macamnya fahsya dan tafahus, atra yang kejinya Allah Subhanahu wa taala hana mencintai. Menyurang gepegah haba dengan bahasa yang keji sama dengan urangnya hana mencintai oleh Allah. Maka diperintah oleh Rasulullah buya katanya terhadap perkataan atau haba-haba yang keji. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabba qatla badrin minal musyrikina. Dan melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bahwa dicaci makikan akan orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar daripada kafir musyrik. Yang kedalilam kata-kata yang kejinya larang dalam agama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netam bak para sahabat caci maki terhadap kafir musyrikin yang mati di dalam perang Badar. Jadi waktu mati kafir yang tu, kafir musyrik dalam perang Badar, nah para sahabat yang mencaci terhadap kafir yang kematian. Faqala, maka nekun li Rasulullah, la tasubbu haula'i, jangan engkau caci akan mereka itu. Tambah sahabat bet caci-caci yang awaknya, mayatnya kafir musyrik yang kamatinya bet tak caci maki. Fa innahu la yakhlusu ilaihim syai'un, karena sesungguhnya hana sampailah kepada mereka itu oleh sesuatu mimma takuluna, daripada barang yang kamu katakan. Watu zunal ahya'a, dan engkau sakiti akan orang-orang yang hidup. Ala, ketahui olehmu, innal badza'a lu'mun, sesungguhnya lidah yang kotor itu jahat. Jadi boleh Nabi bek tertenak-tenak, bek tercaci-cacian urang yang kamatian. Pakan karena yang putra yang tak kun legata yang kemai-mainya hana teruk je ai urang kamati main fa innahu la yakhlusu ilaihim syai'un mimma taqulun, yan atra yang kata kun hana teruk ke urang yang matian. Ana itu boleh, ana dengar le ji hana teruk je. Wa tu'zunal ahya'a, dan engkau sakiti akan orang-orang hidup. Urang mati yang tak siap-siapnya, yang tak cacinya, hana truk bahasa cacian kita nyo keji, olehnya menyakiti urang Yahudi, yaitu keluarga urang matian. Karenanya maka netam li Nabi, Nabi caci manyet musyrikin yang di dalam perang Badar. Atra yang tak cacinya hana truk li ba urang yang kamati, olehnya urang yang udip tak kete, keluarga ji yang manta udip sakit hati. Ala, ketahui olehmu, innal badza'a lu'mun, sesungguhnya lidah yang kotor itu adalah jahat. Nyan kedali bahwa mencaci makian terlarang di dalam agama, yaitu
hadis Nabi. Nelarang melalui hadis Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit ta'ani walal la'ani walal fahisha walal badhi. Tidak adalah orang mukmin itu sabit dengan yang mencela, walal la'an, dan tidak dengan yang mengutuk atau yang melaknat, walal fahisha, dan tidak yang keji, walal badhi, dan tidak orang yang kotor lidah. Urang mukmin kan urang yang mencela. Balik Nabi, urang mukmin kan urang yang melaknat gob, melaknat makhluk. Urang mukmin kan urang pegahaba yang keji, dan urang mukmin kan urang kuto lidah. Jadi melaknat, kemudian mencela, pegahaba yang keji, buat yang keji, alaian lidah kuto, nyan berarti mukmin hana sempurna. Urang mukmin yang sempurna nya hana mencela, hana melaknat, walal fahish, dan hana keji, dan hana kuto lidah. Laknat makna roy laknat iaitu ju'uh daripada rahmat. Bahasa-bahasa kutukan yang laknat ke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al jannatu haramun ala kulli fahishin ayyadkhulaha. Dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula syurga itu haram di atas tiap-tiap orang yang keji, bahwa memasuki ianya tiap-tiap orang yang keji akan dianya surga. Surganya haram nepali Nabi, getamang urang-urang yang berbuat keji, urang yang berbahasa-bahasa yang keji atau perbuatan keji, nyan haram tamang dalam surga. Makna ji gelarang tamang di dalam surga. Urang yang pegahaba yang kejinya han tamang surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yu'zuna ahlan nari fin nari ala ma bihim minal adha, yas'auna bainal hamimi wal jahimi, yud'auna bil waili was suburi. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula 4 golongan manusia itu menyakiti oleh mereka itu akan ahli neraka di dalam neraka. Dia tiah barang dengan mereka itu ahli neraka daripada menyakiti. Yang berjalan oleh mereka itu di antara neraka hamim dan neraka jahim, yang diserukan akan mereka itu dengan celaka dan dengan kehancuran. Jadi napuat draw, napuat macam orang yang menyakiti penduduk neraka di dalam neraka, di atas keadaan menyakiti yang
penduduk neraka. Ya udah yang dalam neraka kan yang kata bahwa masalah ro gila yang ngadib. Nyo ngurang nyo tersakiti lam, terganggu meilanya lam urang yang na dalam neraka. Lagi puakeun watetro urang azab, watetro urang masir atau urang yang gazib, nya urang yang na dalam kubur ya. Ada ijik kembek tabah saja ngenyan kanan. Pakan karena dengan truk urang yang maksiat atau urang yang gazib li Allah Ta'ala nya mutamah azib urang yang kanainan. Mutamah azib urang yang kanainan. Makna ji kedatangan urang yang kenang azib bak tempat urangnya nyan adalah merupakan sebuah azab terhadap urangnya. Mailnya ke ya menantinya nyo urang yang macamnya kan lam neraka ti ya urang lain lam neraka ti tapi gara-gara urang yang macamnya ya menyakiti penduduk neraka lain ya padahal urangnya nama masalah dah masing-masing ya gara-gara urangnya mutamah-tamah lam ke urang lain. Nya urang yang macamnya berjalanlah mereka itu di antara neraka Hamim dan Jahim. Geriwari wang wo gero gina puta-puta. Ya dari Hamim, Ujahim dari Jahim wa Hamim. Yud'auna bil waili was subur, diserukan akan mereka itu dengan celaka dan kehancuran. Urang yang punya macamnya celaka di hari legok. Allah hai celaka mana-mana. Yang pertama rajulun yasilu fuhu kayhan wadaman. Laki-laki yang mengalirlah mulutnya akan nanah dan darah. Makna laki-laki bu roh rinang roh ragamnya manusia yang di dalam babah ji itu biar lana dan darah nyan gara-gara lana yaitu biar dalam babah urangnya gara-gara darah nyan ke dengan sebabnya menyakiti urang dalam neraka penduduk neraka yang kananya tersakiti terzalimi kan teraniaya kan gara-gara dalam babah urangnya itu biat lana itu biat darah. Fayuqalu lahu maka dikatakan orang beginya ma balul abad. Bermula apa keadaan orang yang jauh? Qad adzana alama bina minal adza. Sungguh menyakiti ia akan kami di atas barang dengan kami daripada menyakiti. Fayaqul maka berkata ya innal abada kana yanduru ila kulli kalimatin kadhiyatin khabisatin fayastalidduha kama yastaliddur rafasa. Maka berkata ia sesungguhnya yang jauh itu ada ia itu yang melihat kepada tiap-tiap kalimat yang kotor lagi yang jahat fayastalidduha maka menuntut lazat ia akan dianya kalimat sebagaimana menuntut lazat ia akan kata-kata kotor. Jadi ke urang yang gekun dengan ab'ad urang yang jauh jauh daripada rahmat kita yang le urang
pua keadaan urang yang jauh kan. Sungguh menyakiti kamu padahal kamu na menyakiti rawat. Artinya na jatah azab yang kana igen atra hasil usaha rawat mutamah azab lom gara-gara dalam babah urangnya itu biar lanah dan darah. Watenya kita yang dijawab pegatnya urangnya urang yang jauhnya nyaiganya nanti kalian kepada kalimat yang bro kalimat-kalimat yang kejian merasa mangat kan saban lagi merasa mangat pegah haba dengan haba yang kuto. Jadi urang yang pegah haba kuto, urang yang pegah haba keji, urang yang kuat temena semsep nyan wateu akhirat dalam babahnya itu biat lana, itu biat darah dengan lana dan darahnya menyakiti orang lain. Maka salah satu daripada penduduk syurga yang menyakiti penduduk neraka, salah satu daripada penduduk neraka yang menyakiti penduduk yang lain adalah orang yang pegah haba, haba keji, haba baki, atau haba temnak, haba caci maki. Jadi ancaman je neraka. Nah, ada orang saya meyahana temnak ana merasa, tiga temnak yang tikam merasa, walaupun gedenak ya nampu, atau biasa sama-sama temnak anak bunga-bunga hele, tetapi tetap bahasanya kan bahasa keji. Kerana ada orang temnak yang kemangat, kebiasa, kemangat peraba. Jamun-jamun boleh minum, nak tali kan? Dia merempuak ke, tak kelip mah ke, oh kejap mana ke? Apa nak kau tak kelip mah ke? Anak, itu yang putra, puna boleh. Rukuk kabi tiba. Yang temenak bunuh kayaknya kemangat tak kai. Orang yang kena tenak biar najak ke bunga le tengok. Igaknya pi menang dia rop kan. Nya jamun kan kai menan. Nyeno man ka kurang di becut. Nya walaupun hana bunga gop. Tapi nyan terlarang, apalagi minyak bunga. Yang kedua macam bahasa itu yang orang segi bahasa tu kena, kemudian orang segi menyakiti orang lain lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, ya Aisyah, lau kanal fasyu rajulan la kana rajula su'in. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Aisyah, wahai Aisyah, jikalau adalah keji itu seorang laki-laki, niscaya sungguh ada ianya laki-laki itu laki-laki yang jahat. Tandai ji kata-kata kejinya ibarat daripada Firaun. Wahai Aisyah, seandainya kata-kata kejinya adalah Firaun, nyan sungguh pasti urangnya adalah urang yang buruk. Seandai ji kata-kata kejinya urang, nyan pasti jihnya urang yang buruk.
Cuma karena kata-kata diri kata-katanya kan hana bro putra atit wate diucapkan leureng ngatranyan bro. Ya, maka ne ibarat le Nabi seandai ji kata-kata kejinyan adalah urang, sungguh urangnya adalah urang yang bro. Ya, cuma karena kata-katanya hana puakeun hana akal, maka hana takun kata-katanya bro putra atit urang yang ucapkan kata-katanya yang bro. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-baza'u wal bayanu syu'batani min syu'bin nifaq. Bermula kata-kata kotor dan penjelasan itu dua cabang daripada cabang-cabang kemunafikan. Ya. Lidah kuto atau bahasa yang kuto lain bayan yang penjelasan. Nyan adalah dua buah cabang daripada cabang munafik. Ya, nifaknya le cabang ni. Saban lagi iman dit. Cabang iman le. Ya, cabang munafik, nifaknya sifat nifak le dit. Salah satu ji yaitu lidah kuto, bahasa kuto. Olehnya penjelasan, bayan. Putra yang dimaksudkan dengan bayan, penjelasan. Fayahtamilu ayurada bil bayani kasfu ma la yajuzu kasfuhu. Maka mungkinlah bahwa dimaksudkan dengan penjelasan itu adalah membuka barang yang tidak boleh oleh membukanya barang. Maksud dengan penjelasan ini ihtimal padu-padu macam. Yang pertama, mungkin maksud dengan penjelasan adalah membuka, membongkar sesuatu yang hanjit tak buka. Nahaba yang hanjit pegah kata pegah. Ya, ini maksud dengan penjelasan yang menjadi cabang daripada sifat nifak, sifat munafik. Pegah adalah yang hanjit pegah. Wa yahtamilu aidan al-mubalaghatu fil idahi hatta yantahi ila haddit takallufi. Dan ihtimal pula oleh mubalaghah pada memperjelaskan sehingga sampai ianya kepada batasan memberatkan diri. Ya. Kemungkinan yang kedua, makna daripada penjelasan yang dimaksud adalah memberat-berat ya, pada putrang ya, saboh-saboh perkara sehingga katruk kepada batasan takaluf, memberatkan diri. Ya, habanya jelas ka jelas. Olehnya tak jelas lah. Ya, tambalagah tam berat-berat bak ta pegat penjelasan. Sehingga katruk kepada tingkat takaluf, memberatkan diri atau memaksakan diri. Nyan wate katruk bat tingkatnya ati tapri salah sandri karya. Pakan dilakukan lagi ya, karena ingin memperlihatkan kepada orang lain atau ingin tampil beda di dalam kecerdasan dengan orang lain. Ya. Nyan atranyan adalah tercela. Wa yahtamilu aidan al-bayanu fi umuriddin wa fi sifatillahi ta'ala. Fa inna ilqa'a zalika mujmalan ila asma'il awam
aula minal mubalaghati fi bayanihi id qad yasuru min ghayatil bayani fihi syukukun wa wasawisu fa idza ujmilat badaratil qulubu ilal qabuli walam tattarib walakin zikruhu makrunan bil badha yashbihu ayyakunal muradu bihi al mujaharah bima yastahil insanu min bayanihi. Dan kemungkinan pula penjelasan pada urusan agama dan pada sifat-sifat Allah Ta'ala, karena wasungguh mencampakkan demikian secara global kepada pendengaran orang awam itu lebih aula daripada memberat-berat pada penjelasannya. Bahkan lebih aula karena terkadang-kadang bangkit daripada puncak penjelasan padanya oleh keraguan dan was-was. Maka apabila diglobalkan, niscaya bersegeralah hati kepada kabul, kepada menerima, walam tatarib, dan tidak bolak-balik ianya hati. Akan tetapi sebutnya atra yang mujmal makrunan bil badha, hal keadaan disertakan dengan kata-kata kotor, itu menyerupai ia akan bahwa adalah murad dengannya itu mujaharah, ya, menerangkan dengan barang yang dianggap malu oleh manusia daripada penjelasannya barang. Fa innal aula fi mislihi al-ighmadu wat taghafulu dunal kashfi wal bayani. Maka sesungguhnya yang aula pada misalnya barang itu ighmad, ya, memejamkan mata, wat taghaful, dan melalaikan, dunal kasfi wal bayani, bukan membuka dan menjelaskan. Jadi kata-kata bayan yang dalam hadis le kemungkinan makna je. Sebab bayannya tidak terjemah penjelasan. Bahkan penjelasannya je kecabung daripada munafik. Pertama, boleh jadi maksud dengan penjelasannya adalah membuka sesuatu yang hanjit tak buka, pegah atau yang hanjit pegah. Alian yang kedua, kemungkinan yang dimaksud inan mubalaghah pada putrang, lewat terang, lewat bak putrang, sehingga katruk bak batasan memberatkan diri. Gara-garanya njit ke cabang nifak. Alian yang kelih, kemungkinan maksud dengan bayan yaitu penjelasan pada urusan agama dan pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena ya, tercampakkan urusan agama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang kepada pendengaran orang yang awam secara global yang lebih aula, lebih berat daripada tamu berat-berat pada pegat penjelasan. Ya. Lebih aula daripada tambalaghah pada memberi penjelasan. Bahkan kadang-kadang wate kabih terang terjadi keraguan orang. Wate kabrat hat terang bata pegah, kabrat hat jelas, duduk karagu. Ati tak pegah silapih menan, yakin ke? Ban tak pegah haluh lam, tak jelas juga terjadi keraguan, terjadi was-was. Ya. Padahal tak pegah bunuh secara global,
Terima juli hati dah. Naik bolak-balik. Naik balik-balik le. Gara-gara karinci tak pada perah. Kai timoh keraguan. Bak orang awam. Atau kai timoh wehura. Maka yang aula bak model-modelnya masalah yaitu tasom. Bek tak buka habis. Tak apa-apa ta som alian ta ghaful tak anggap hana be rinci tak pada perah kan membuka atau menjelaskan. Itu lagi urung berbicara tentang sifat Allah. Nya berat-berat tak perah tu katimoh pertanyaan, katimoh keraguan. Atau kawehu ke pua munau pua mudih kaum bayang-bayang nyan gara-garanya maka bayan yang dimaksudnya atau penjelasannya dia ke salah satu daripada cabang munafik. Jadi yang berkenaan ini yang syawahid dalam hadis ini yaitu al-badha'u wal bayanu syu'batani min syu'bin nifaq. Kata-kata kotor dan bayan nyan adalah dua buah cabang daripada cabang nifaq. Orang yang pegah haba kotor seolah-olah orang munafik. Jadi pada jaga bahasa bek kuto, alian bek bahasa keji, bek temthiep bahasa Aceh, temthiep bahasa Aceh temuna, yang maksud dengan sabbu ni, dalam bahasa Arab kan mencaci, memaki. Nyami atrayan hana tapiuh atau hana tempat taubat. Orang akhirat tengah itu biat lababah, lanah dan darah. Siksa terhadap orang yang pegah haba keji, pegah haba caci maki, pegah haba kuto, haba baki adalah itu biat darah dan itu biat lanah dalam babah, yang gara-gara itu biat darah dan nanahnya bisa menyakiti penduduk neraka yang lain. Padahal le orang lain, le penduduk nerakanya jika na ngurusan droi penting-penting azab karena azab droi, tapi terazab lom, tersakiti lom orangnya gara-gara darah dan lanah yaitu biat di dalam babah orang yang pegah haba bahasa kuto, bahasa temena atau bahasa baki. Kajiannya wallahu alam bisawab wa ilahil marji wal ma'ad. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim.